Abu Nawas memang selalu saja berhasil mematahkan teka-teki dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Para jin akhirnya sepakat untuk menguji Abu Nawas apakah benar-benar jujur atau tidak. Berikut kisahnya. Keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya adalah bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi, ia rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu, kayu tersebut dijual ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika, saat Abu Nawas dalam perjalanan menuju ke hutan, kapak yang biasa dibawanya terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, otomatis dia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang dimilikinya. Kejadian tersebut membuat Abu Nawas menjadi sedih. Ia lalu memutuskan untuk kembali ke rumah. Dalam perasaan yang sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan datanglah sesosok jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan sedih?" tanya jin itu. "Iya, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh begitu, saya akan bantu mengambil kapakmu," kata jin. Sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan, kapak saya sudah jelek," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang bergagang berlapiskan mutiara dan bintang kepada Abu Nawas. Lalu jin itu bertanya, "Apakah ini kapakmu, wahai Abu Nawas?" Bukan itu. Kapak saya sudah jelek," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang, kemudian membawa kapak yang biasa digunakan oleh Abu Nawas. "Itu baru kapak saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas memang benar-benar seseorang yang jujur. Lalu jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, seandainya kamu mengaku bahwa kapak emas itu adalah milikmu, pasti saya akan memberikannya, walaupun saya tahu kamu bohong. Akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya." Abu Nawas pun menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya, dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku, kapak jelek itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja halal dan mendapatkan kayu untuk dijual," katanya. Menurut Abu Nawas, karena rasa syukur itulah yang membuatnya tidak mau mengambil barang yang bukan haknya dan membuatnya senantiasa selalu bersikap jujur. Jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas, "Karena kejujuranmu dan rasa syukurmu, wahai Abu Nawas, maka ketiga kapak ini akan diberikan kepadamu." Kemudian jin itu pun pergi meninggalkan Abu Nawas.
Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kapak yang berbentuk jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas dan kapak yang gagalnya berlapis mutiara dan intan. Semua itu bisa diperoleh oleh Abu Nawas karena sifat jujur dan selalu bersyukur dengan apa yang dia punya. Dan keesokan harinya, ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas tersebut mengamati gerak-geriknya. Dalam hati jin itu berkata, Abu Nawas memang manusia yang jujur, tidak tergoda oleh harta puji jin tersebut. Tapi bukankah laki-laki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan seorang wanita? Aku ada ide. Aku ada ide untuk memuji kejujuran Abu Nawas, ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumahnya Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin itu mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu yang banyak. Wahai istriku, aku sudah pulang mendapatkan kayu banyak sekali, kata Abu Nawas. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal lalu mencari istrinya ke belakang. Tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian yang tidak